Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sering kita mendengar bahwa sebuah perilaku seseorang itu dipengaruhi dari mindsetnya atau cara berpikirnya. Nah, pertanyaannya adalah dari mana sih sebenarnya mindset ini terbentuk? Ya. Nah, ternyata mindset ini terbentuk dari informasi yang dia dapatkan dari membaca, mendengar, melihat. Nah, itu kan sebuah informasi-informasi dari perkataan orang lain. Nah, itu juga informasi-informasi yang masuk ke dalam pikirannya, teman-teman semuanya. Kemudian dari pengalaman-pengalaman dia. Jadi dia punya pengalaman-pengalaman itu akan mempengaruhi, akan membentuk mindset seseorang, cara berpikir seseorang. Kemudian juga dari pengetahuan yang ia miliki, itu juga akan menjadi dasar atau mindset seseorang dalam berperilaku atau melakukan sebuah tindakan tertentu, teman-teman. Nah, dari informasi-informasi, dari pengalaman-pengalaman, dari pengetahuan-pengetahuan ini kan masuk terekam dalam pikiran panca indera kita. Ya, jadi panca indera kita ini terdiri dari penglihatan, pendengaran, perasaan. Ada panca indera lain yaitu pengecapan dan perabaan, itu juga panca indera, tapi jarang sekali kita gunakan dalam menerima informasi. Biasanya informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan ini terekam melalui pikiran, ya, atau perasaan, kemudian terekam melalui penglihatan kita, terekam melalui pendengaran kita. Nah, ini juga akan membentuk mindset seseorang, ya. Kemudian dari informasi, pengalaman, pengetahuan terekam dalam pikiran kita atau panca indera kita, kemudian itu nanti akan masuk menjadi ke dalam pikiran sadar atau pikiran bawah sadar, ya. Contohnya begini. Misalnya Anda punya seorang yang Anda jadikan otoritas figur, entah itu orang tua, entah itu guru, entah itu orang yang Anda hormatin, seganin, ya. Nah, seseorang ini mengatakan kepada Anda bahwa, ya, Mas, kamu nanti akan jadi orang sukses, ya. Atau Mas, kamu nanti akan menjadi orang besar, pemimpin besar. Nah, itu adalah informasi yang disampaikan kepada orang yang memiliki otoritas figur, ya. Nah, informasi itu kan Anda dengar, Anda rasakan, ya, Anda lihat, ya kan? Nah, kemudian informasi tadi itu masuk ke pikiran sadar dan ke pikiran bawah sadar. Kalau Anda masuk ke dalam pikiran, kalau informasi tadi masuk ke dalam pikiran bawah sadar, dia akan mengendap dan dia akan menjadi semacam belief system. Sebuah sistem yang ada dalam pikiran perasaan Anda atau pikiran bawah sadar Anda, bahwa Anda meyakini bahwa Anda nanti akan jadi orang sukses, Anda akan menjadi pemimpin besar, misalnya seperti itu. Tapi kalau dia informasi tadi ya Anda rekam ke dalam panca indera Anda, kemudian Anda masukkan ke dalam pikiran sadar saja, maka dia tidak akan menjadi belief system, dia hanya akan menjadi informasi saja. Tapi kalau dia masuk ke dalam pikiran bawah sadar, itu akan menjadi belief system Anda, ya. Dan Anda meyakinin bahwa otoritas figur tadi mengatakan bahwa Anda akan menjadi pemimpin besar, Anda akan menjadi orang sukses, ya. Nah, belief system ini akan menjadi terkonversi menjadi konsep diri, teman-teman semuanya, ya. Jadi konsep diri ini komponennya ada 3. Yang pertama adalah modeling. Modeling itu Anda misalnya memodel seseorang, misalnya pemimpin besar, siapa pemimpin besar yang Anda model, misalnya Pak Jokowi misalnya kan, atau Anda memodel tokoh-tokoh besar dunia, misalnya Nelson Mandela dan segala macam. Nah,
Ini adalah model yang Anda tiru, yang Anda ikutin, ya, karakternya, cara berbicaranya, kemudian sikapnya, keputusannya, kebijakannya, dan semuanya Anda model, ya, ke dalam diri Anda, ke dalam sistem diri Anda. Sehingga nanti, kalaupun Anda menjadi pemimpin besar, Anda nggak akan jauh-jauh beda dengan model yang Anda tiru, ya. Kemudian yang kedua, konsep diri ini adalah eksperimen-eksperimen. Jadi setelah Anda Anda memiliki model, kemudian Anda melakukan eksperimen-eksperimen. Gimana sih caranya misal saya menjadi pemimpin seperti itu? Nah, Anda membaca biografinya, Anda membaca pengetahuan-pengetahuan tentang model tadi, Anda gaya bicaranya, gaya berjalannya, gaya penampilannya Anda tiru semuanya, ya Anda sedang memodel tokoh dan sedang melakukan eksperimen untuk memodel tokoh tadi. Kemudian uh, konsep diri yang ketiga adalah Anda melakukan semacam perbandingan terbalik. Ya, perbandingan terbalik itu begini teman-teman. Teman-teman punya nggak misalnya dulu ya waktu sekolah ya, entah sekolah SMP, SMA atau bahkan di kuliah, Anda punya teman yang dia itu dulu mungkin serba kekurangan, kurang kurang pendidikan, kurang makanan, kurang pakaian, dan kurang sederhana kehidupannya, atau orang tuanya juga sederhana. Tapi saat ini dia jadi orang sukses ya, setelah sekian tahun, puluhan tahun Anda nggak ketemu sama dia, tiba-tiba Anda ketemu sama dia, oh dia jadi orang sukses, padahal dia dulunya juga serba kekurangan. Nah, Anda yang saat ini berkecukupan, idealnya Anda harusnya juga bisa sukses ya. Kita nggak membahas tentang takdir, tapi ini tentang bagaimana Anda menjadikan orang-orang yang memiliki kapasitasnya masih di bawah Anda bisa sukses. Harusnya Anda yang saat ini berkecukupan harusnya bisa sukses ya. Nah, jadi ini konsep diri, komponennya Anda bisa lakukan. Yang pertama tadi adalah Anda memodel seseorang, yang kedua Anda melakukan eksperimen-eksperimen, yang ketiga Anda melakukan perbandingan terbalik. Jadi, nah ini semua adalah bagian daripada mindset yang akan membentuk seseorang dalam sikap, perilaku, dan tindakannya, teman-teman semuanya ya. Jadi yang pertama tadi informasi, pengalaman, dan pengetahuan yang ia miliki kemudian terekam ya, dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan, kemudian terekam dalam pikiran sadar atau pikiran bawah sadar ya. Dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar tadi menjadi sebuah sistem keyakinan belief sistemnya, keyakinan yang ada dalam dirinya, kemudian itu semuanya akan menjadi konsep diri ya. Nah, konsep diri inilah yang akan membentuk sifat karakter seseorang ya, yang dia setelah dia melakukan memodel seseorang, kemudian dia melakukan eksperimen-eksperimen, dan dia melakukan perbandingan terbalik ya terhadap orang-orang yang mungkin secara kemampuan masih di bawah dia, tapi orang itu berhasil. Nah, itu membuat perbandingan. Tapi kalau dia melakukan perbandingan terhadap orang-orang yang di atas dia, itu bukan perbandingan terbalik namanya. Oke, baik, mungkin ini sedikit sharing dari saya. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa memetakan, kita bisa membentuk mindset kita, cara berpikir kita, kemudian kita bisa melakukan sebuah tindakan, perilaku, sikap kita sesuai dengan mindset yang kita program dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Oke, baik, ini saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Gunawan untuk Indonesia.